Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Imam Alfi selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan masyarakat desa dan miskin kota. Sebelum saya mempresentasikan mengenai tema kemiskinan dan sosial problematika di masyarakat, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fitri Rahayu dari kelas 7 PMIA. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tema yang berjudul kemiskinan dan problematika sosial di masyarakat. Langsung aja untuk yang pertama, yaitu pengertian dari kemiskinan. Apa itu kemiskinan? Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang itu tidak memiliki kecukupan pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya, terutama adalah kebutuhan primer. Seperti kita ketahui bahwa kebutuhan manusia itu terdiri dari 3, primer, sekunder, dan tersier. Jadi masyarakat yang dikatakan miskin itu apabila dalam pemenuhan kebutuhan primernya aja mereka sudah tidak mampu atau mungkin sangat kekurangan. Kebutuhan primer seperti yang kita ketahui diantaranya yaitu makan, minum, pakaian, dan papan atau tempat tinggal. Kemiskinan sendiri menjadi sebuah momok besar bagi perekonomian dunia, termasuk perekonomian di Indonesia sendiri. Jadi kemiskinan itu tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan di seluruh belahan dunia itu terdapat masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Dulu penduduk Indonesia itu hampir merasakan atau menjadi penduduk miskin atau hidup dalam kondisi miskin atau yang disebut dengan share poverty. Tetapi dengan berjalannya masa dan waktu, sekarang kemiskinan terjadi itu di tengah masyarakat modern dan berkelimpahan atau yang disebut dengan affluent society. Jadi masyarakat miskin itu berada di antara masyarakat yang kebutuhan sehari-harinya tercukupi. Misalnya adalah masyarakat yang hidup di wilayah perkotaan. Lalu apa yang menyebabkan masyarakat itu tetap menjadi miskin? Masyarakat tetap menjadi miskin bisa jadi karena dari memang kemauan atau kesadaran yang masih kurang dan juga dari lingkungan. Biasanya masyarakat miskin itu terjerat dalam suatu keadaan yang disebut dengan lingkaran setan kemiskinan atau the vicious circle of poverty. Jadi, lingkaran setan kemiskinan ini tuh yang menyebabkan masyarakat tetap terperangkap dalam kondisi miskin karena mereka pertama kekurangan modal. Dari masyarakat yang kekurangan modal, mereka tidak mempunyai produktivitas yang tinggi, sehingga produktivitas kehidupan sehari-harinya itu rendah. Apabila produktivitasnya rendah, maka dalam mencari perekonomian, mereka pun juga berpengaruh terhadap pendapatannya yang rendah. Dengan kondisi pendapatan yang rendah, maka tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat itu tidak dapat menyisihkan uangnya untuk kebutuhan tabungan kehidupannya yang ujungnya berinvestasi untuk masa depannya. Sehingga begitulah lingkaran kemiskinan itu berputar, mengakibatkan masyarakat itu tetap berada pada garis kemiskinan. Melihat angka persentase kemiskinan di Indonesia dari kurun waktu 2012 sampai 2019. Nah, bisa kita lihat dari tabel bahwa profil kemiskinan di Indonesia sampai bulan September 2019 mengalami penurunan. Menurut Badan BPS, Badan Pusat Statistik, angka penurunan kemiskinan di Indonesia itu dipengaruhi beberapa faktor. Di antaranya yang pertama, naiknya rata-rata upah real buruh per hari. Yang kedua, karena indeks nilai tukar petani yang selalu berada di atas 100. Lalu faktor selanjutnya itu karena turunnya tingkat pengangguran. Jadi, tingkat pengangguran di masyarakat itu turut ambil dalam faktor menurunkannya tingkat kemiskinan di Indonesia. Selanjutnya yaitu inflasi umum yang cukup rendah selama periode September 2018 sampai dengan Maret 2019. Selanjutnya itulah adanya penurunan harga eceran beberapa komoditas, di antaranya ada komoditas beras, komoditas makanan lauk di periode September 2018 sampai Maret 2019. Faktor yang keenam yaitu pelaksanaan program Rastra atau Beras Sejahtera yang sudah dilakukan sesuai dengan jadwal. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu rata-rata pengeluaran per kapita pada desil atau kelompok 1 mengalami peningkatan.
Faktor di atas adalah faktor penurunan nilai kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik tahun 2019. Kita akan mengetahui siklus dari kemiskinan atau yang disebut dengan poverty life cycles. Siklus tidak hanya terjadi pada siklus air, siklus udara, siklus dan lain-lain, tetapi di sini kemiskinan sendiri pun mengalami siklus. Jadi perubahan dari kondisi-kondisi tetapi tetap terjadi pada masyarakat miskin. Misal nih, masyarakat miskin udah terjerat dalam kondisi atau keadaan kemiskinan, sehingga dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan, terutama 4 sehat 5 sempurna, sehingga mengakibatkan keluarga atau anggota keluarga dari masyarakat miskin tersebut mengalami gizi buruk. Seperti yang kita ketahui, jika masyarakat atau anak-anak atau remaja mengalami gizi buruk, maka otak pada seseorang itu tidak dapat berkembang dengan baik, sehingga mengakibatkan kebodohan dan masyarakat tersebut tidak mampu menjadi sumber daya manusia yang produktif kembali. Sehingga dengan mereka tidak menjadi manusia yang produktif, maka kemiskinan pun yang terjadi pada kehidupan mereka. Begitulah siklus kemiskinan akan terus berputar, sehingga masyarakat itu susah untuk keluar dari garis kemiskinan tersebut. Nah, untuk lanjut selanjutnya, apa aja sih yang menjadi indikator dari kemiskinan? Indikator yang sering digunakan dalam menentukan kemiskinan itu ada 4. Yang pertama, indikator kemiskinan relatif, yang kedua kemiskinan absolut, dan yang ketiga adalah kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Yang kemudian akan kita bahas satu persatu teman-teman, dan nanti kita akan mengetahui negara kita, negara Indonesia itu termasuk dalam kategori atau indikator kemiskinan yang bagaimana. Saja untuk yang pertama yaitu kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif yaitu kondisi jika masyarakat itu memiliki pekerjaan tetapi pendapatannya itu berada di bawah pendapatan sekitarnya, atau dalam kelompok masyarakat tersebut ia berada di lapisan paling bawah. Jadi masyarakat yang dikatakan miskin itu mereka mempunyai pekerjaan, mereka mempunyai pendapatan juga, tetapi pendapatan mereka itu masih berada di bawah rata-rata orang sekitarnya. Jadi bisa dibilang dia mempunyai pendapatan yang paling rendah daripada masyarakat yang lain. Bisa jadi meskipun pendapatannya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, namun karena dibanding dengan masyarakat di sekitarnya, pendapatannya dinilai lebih rendah, maka ia termasuk dalam kategori kemiskinan relatif. Lanjut kemiskinan yang kedua yaitu kemiskinan absolut. Dilihat dari kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan. Jika pendapatan seseorang di bawah minimal untuk memenuhi kebutuhan pokok, maka ia disebut miskin. Indonesia menggunakan indikator kemiskinan jenis ini. Jadi, orang yang dikatakan miskin secara absolut itu, mereka itu pendapatannya tuh di bawah pendapatan minimal. Jadi setiap negara itu mempunyai pendapatan minimal seseorang yang dikatakan miskin kayak gitu. Kalau mereka berada di bawah pendapatan minimal itu, maka mereka disebut sebagai masyarakat atau penduduk yang masuk dalam indikator kemiskinan absolut. Itu ada kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural di sini dikaitkan dengan budaya masyarakat yang menerima kemiskinan yang terjadi pada dirinya. Jadi mereka kayak pasrah aja, karena mereka udah terlahir atau mereka dalam kondisi miskin, ya udah tidak ada keinginan untuk lepas dari kondisi tersebut. Bahkan mereka tidak merespon usaha pihak lain yang membantunya keluar. Jadi meskipun ada pihak yang memfasilitasi atau mungkin pihak yang ingin membantu agar masyarakat tersebut itu bisa lepas dari status kemiskinan, mereka tetap tidak mau menerimanya, tidak merespon, karena mereka sudah terjerat budaya menerima. Lanjut untuk indikator yang terakhir yaitu kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan struktur dan sistem ekonomi yang timpang dan tidak berpihak pada si miskin. Jadi dalam kehidupannya itu masyarakat yang dikatakan miskin secara struktural itu apabila sistem ekonomi sama struktur di lingkungan tempat tinggalnya itu tidak berpihak pada orang yang dikategorikan miskin tersebut, sehingga orang yang
dikatakan miskin dalam struktur dan perekonomian itu, mereka terpinggirkan dan aspirasi maupun partisipasinya dalam sebuah kegiatan sosial tidak lagi dianggap oleh struktur dan keadaan yang ada. Lalu bagaimana cara mengukur garis kemiskinan? Nah, menurut Badan Pusat Statistik, mengukur garis kemiskinan dengan pendekatan konsumsi sejalan dengan pendekatan Bank Dunia. Garis kemiskinan diukur dari kemampuan membeli bahan makanan atau bahan pokok ekuivalen dengan 2.100 kalori per kapita per hari dan biaya untuk memperoleh kebutuhan minimal akan barang atau jasa pakaian, perumahan, kesehatan, transportasi, dan pendidikan. Nanti teman-teman bisa cari tahu lagi bagaimana sih cara Indonesia mengukur garis kemiskinan. Jadi bagaimana sih garis minimum kemiskinan yang ada di Indonesia. Tetapi teman-teman, dengan beriringnya perjalanan waktu, pengertian dari kemiskinan itu mengalami pergeseran. Pergeseran pengertian kemiskinan itu tidak lagi melihat aspek pendapatan dan konsumsi. Jadi tidak lagi pada apa yang dibilang atau apa yang dinyatakan oleh BPS. Yang kemiskinan itu pendekatan konsumsi dan pendekatan Bank Dunia itu tidak lagi. Tetapi kemiskinan di sini juga dilihat dari masalah ketergantungan, harga diri, kontinuitas pendapatan dan sebagainya. Ya. Masyarakat yang terjerat dalam keadaan atau terjebak dalam kondisi miskin pasti tidak lepas dari problematika atau permasalahan, terutama masalah sosial yang hubungannya dengan orang lain. Banyak problematika sosial yang disebabkan atau yang diakibatkan dari kondisi kemiskinan, diantaranya pada taraf pendidikan, kriminalitas, konflik sosial, produktivitas, pelayanan, dan lain sebagainya. Jadi banyak permasalahan yang timbul di sekitar kita akibat masyarakat miskin. Contohnya banyaknya pengangguran, banyaknya masyarakat yang karena kondisi miskin tidak dapat mengenyah pendidikan sehingga mereka tidak memiliki etika, tidak memiliki adat, tidak memiliki pengetahuan yang sejalan dengan perkembangan zaman. Banyak masyarakat miskin yang produktivitasnya sangat rendah dan tidak dapat dimaksimalkan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan buat materi kali ini. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.